Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Wahyuni dengan NIM 2348201007. Sini saya akan menjelaskan tentang penyakit ginjal. Baik, saya akan menjelaskan apa itu ginjal. Ginjal adalah sepasang organ yang terletak di sisi kanan dan kiri bagian bawah tulang rusuk bagian belakang. Organ terletak di dalam punggung ini berukuran sekepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang merah. Selanjutnya di sini ada fungsi ginjal. Yang pertama itu untuk menyaring sekitar 100 sampai dengan 125 mili per menit darah. Yang kedua, itu membuang sampah dari metabolisme tubuh. Yang ketiga, memproduksi hormon seperti kaitannya dengan produksi sel darah merah. Dan yang keempat itu untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolitik dalam tubuh. Selanjutnya ada struktur ginjal. Yang pertama, nefron. Nefron adalah saringan darah yang berbentuk sangat kecil. Dalam satu bagian ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron. Nefron ini memiliki beberapa peran penting, yakni yang pertama, mengeluarkan sisa-sisa makanan dalam metabolisme. Yang kedua, mengambil nutrisi dan cairan di dalam darah. Yang kedua ada korteks ginjal. Korteks ginjal juga dikenal dengan sebutan korteks renalis. Korteks ginjal ini merupakan bagian ginjal paling luar. Tiga, ada medula ginjal. Medula ginjal juga memiliki struktur tertentu, yakni nefron, tubulus, dan saluran medula. Bagian tubulus ini berfungsi untuk mengangkut cairan tubuh dan menyalurkan urin keluar organ ginjal. Dalam medula ginjal ini terdapat saluran pengumpal dan organ pengangkut cairan. Kedua organ ini berfungsi sebagai tempat pemberhentian sebelum cairan mengalir menuju bagian pelvis ginjal. Selanjutnya yang keempat ada pelvis ginjal. Pelvis ginjal merupakan organ yang terletak di bagian lapisan dalam. Organ ini berbentuk seperti corong. Pelvis ginjal ini berperan sebagai saluran yang menghubungkan organ ginjal dengan bagian lain, yakni kandung kemih. Selanjutnya ada mekanisme kerja ginjal, itu terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama ada filtrasi, yaitu penyaringan darah di glomerulus untuk membentuk filtrat glomerulus. Yang kedua ada reabsorpsi, itu penyerapan kembali zat-zat penting dari filtrat ke dalam darah. Dan yang ketiga ada sekresi. Sekresi itu pengeluaran zat-zat tambahan dari darah ke filtrat. Dan yang terakhir itu ada ekskresi, yaitu pembentukan urin dan pengeluaran limbah dari tubuh. Selanjutnya ada patofisiologi gagal ginjal. Bisa dilihat dari gambar, itu ada yang pertama penurunan fungsi glomerulus. Kerusakan pada glomerulus mengurangi kemampuan ginjal untuk menyaring darah. Yang kedua ada retensi limbah metabolik. Akumulasi produk limbah dalam darah karena ginjal tidak dapat mengeluarkannya. Yang ketiga, ketidakseimbangan elektrolit. Itu gangguan dalam pengaturan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium. Saya akan menjelaskan tentang gagal ginjal kronik. Ada diabetes, hipertensi, dan penyakit lain menyebabkan kerusakan awal pada ginjal. Ada hipertrofi dan hipertresi glomerulus. Itu nefron yang tersisa bekerja lebih keras untuk kompetensi kerusakan. Ada kerusakan glomerulus dan fibrosis. Itu peningkatan tekanan menyebabkan kerusakan dan jaringan perut pada glomeruli. Selanjutnya ada kerusakan tubulus dan interstitium. Itu iskemia dan peradangan menyebabkan kerusakan pada tubulus ginjal dan jaringan di sekitarnya. Selanjutnya ada mekanisme kompetensi dan dekompensi. Mekanisme adaptif gagal kompensasi kerusakan menyebabkan penurunan progresif fungsi ginjal. Selanjutnya ada penurunan fungsi ginjal. Itu fungsi ginjal terus-menerus menurun, menyebabkan berbagai komplikasi. Dan yang terakhir ada tahapan CKD berdasarkan GFR. Tahapan penyakit berdasarkan tingkat filtrasi glomerulus dan tahap 1 hingga tahap 5.
Baik, selanjutnya gagal ginjal akut. Patofisiologi gagal ginjal akut ini ada yang prerenal sebelum ginjal, hiperfungsi akibat penurunan volume darah atau tekanan darah. Ada renal atau internal, itu bagian dalam ginjal, kerusakan langsung pada parenkim ginjal. Ada juga posternal, itu bagian setelah ginjal, itu obstruksi aliran urin. Selanjutnya ada mekanisme penurunan aliran darah ke ginjal menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus. Ada mekanisme lesi pada jaringan ginjal yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat keparahan insufisiensi ginjal dan stadium penyakit ginjal kronik dengan temuan tambahan seperti mikroalbuminuria. Tahap pertama, pada tahap ini fungsi ginjal masih dalam rentang normal atau sedikit menurun, yaitu adanya sedikit protein dalam urin yang dapat menjadi indikator awal kerusakan ginjal. Tahap kedua, pada tahap ini penurunan fungsi ginjal ringan menunjukkan adanya kerusakan ginjal yang ringan. Pada tahap ketiga, fungsi ginjal mengalami penurunan yang lebih signifikan dan disebut insufisiensi ginjal intermediat, menunjukkan kerusakan ginjal yang lebih serius. Tahap keempat adalah tahap ini di mana fungsi ginjal sangat menurun, disebut insufisiensi ginjal berat. Tahap kelima, tahap ini dikenal sebagai preterminal atau gagal ginjal stadium akhir, di mana fungsi ginjal hampir atau sepenuhnya hilang dan pasien memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal untuk bertahan hidup. Penjelasan terakhir yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa fungsi ginjal yang utama adalah menyaring senyawa racun dari darah. Artinya, racun-racun ini dapat tersebar ke seluruh tubuh hingga mengancam nyawa apabila organ tersebut tidak bekerja dengan baik. Struktur ginjal terbagi menjadi tiga bagian utama. Bagian ginjal terluar adalah korteks, kemudian medula, dan yang terdalam yaitu pulvis. Kemudian ada juga nefron yang menjadi salah satu bagian penting dari ginjal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.